Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Alfauzi dengan NIM 2319041021010. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prosesor memori dan jaringan komputer yang akan saya sampaikan melalui PPT. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari komputer yang dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Tujuannya adalah agar setiap bagian dapat meminta dan memberikan layanan. Yang selanjutnya ada jenis jaringan berdasarkan jangkauan. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network, yang merupakan jaringan komputer dalam area kecil seperti kampus, gedung, atau rumah. LAN biasanya digunakan untuk berbagai sumber daya seperti file, printer, dan internet. Kecepatan transfer data yang tinggi, namun jangkauan terbatas hanya dalam satu gedung atau lokasi-lokasi. Yang kedua ada Wide Area Network, yang merupakan jaringan komputer yang mencakup area luas seperti antar wilayah, kota, atau negara. WAN menghubungkan beberapa LAN yang terpisah secara geografis. Contohnya adalah jaringan yang menghubungkan kantor pusat dengan cabang di kota lain, atau jaringan milik penyedia layanan internet yang menghubungkan banyak pengguna. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network, yang merupakan jaringan dalam satu kota dengan kecepatan tinggi menghubungkan berbagai lokasi. MAN biasanya dimiliki oleh pemerintah kota atau penyedia layanan internet untuk melayani banyak pengguna di area metropolitan. Contohnya adalah jaringan kabel fiber optik yang menjangkau seluruh kota. Selanjutnya ada jaringan terpusat dan terdistribusi. Jaringan terpusat adalah dalam jaringan terpusat semua komputer klien terhubung ke satu komputer server pusat. Semua akses dan pemrosesan informasi dilakukan melalui server tersebut, sehingga menjadi titik tunggal kegagalan. Yang kedua, jaringan terdistribusi. Pada jaringan terdistribusi, beberapa komputer server saling terhubung dalam satu sistem. Informasi dan sumber daya didistribusikan di antara server tersebut, sehingga lebih tahan terhadap kegagalan. Selanjutnya ada jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Jaringan kabel merupakan jaringan komputer yang menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan antar perangkat. Kabel fisik memungkinkan transfer data yang cepat dan aman, namun membutuhkan instalasi dan konfigurasi yang lebih rumit. Kelebihan jaringan kabel antara lain kecepatan tinggi, keamanan yang lebih baik, dan keandalan yang konsisten. Jaringan yang selanjutnya ada jaringan nirkabel, yang merupakan jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat tanpa kabel fisik. Jaringan nirkabel memudahkan mobilitas pengguna dan fleksibilitas dalam penempatan perangkat, namun rentan terhadap interferensi dan keamanan yang lebih rendah dibandingkan jaringan kabel. Kelebihan jaringan nirkabel antara lain kemudahan instalasi, mobilitas yang tinggi, dan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya ada jaringan client server dan peer-to-peer. Client server ada komputer server yang menyediakan layanan dan komputer klien yang mengaksesnya, sedangkan peer-to-peer semua komputer dapat saling berbagi dan mengakses informasi tanpa adanya server. Topologi jaringan. Untuk topologi jaringan sendiri merupakan hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur dasar penyusunan jaringan, yaitu node, link, dan station. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Topologi ini sering ditemui di kehidupan sehari-hari tetapi tidak menyadarinya. Lanjut ke yang pertama ada topologi bus. Dalam topologi bus, semua komputer terhubung dalam satu garis lurus menggunakan kabel. Data dikirim melalui kabel utama atau backbone dan diakses oleh setiap komputer yang terhubung. Topologi ini sederhana dan mudah diimplementasikan, namun jika kabel utama rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang kedua ada topologi bintang. Pada topologi bintang, semua komputer terhubung ke satu titik pusat, biasanya switch atau hub. Data akan dikirim melalui titik pusat ini sebelum diteruskan ke komputer tujuan. Topologi ini memiliki keunggulan di mana jika satu komputer mengalami masalah, maka komputer lain tidak akan terganggu. Namun jika titik pusat rusak, maka seluruh jaringan akan down. Yang ketiga ada topologi ring. Dalam topologi ring, komputer saling terhubung membentuk lingkaran. Data akan mengalir satu arah melalui ring tersebut. Topologi ini memiliki keunggulan di mana jika komputer mati, jaringan masih dapat
berfungsi. Namun jika terjadi masalah pada satu titik ring, maka akan mengganggu seluruh jaringan. Topologi jaringan lanjutan. Yang pertama ada mesh, setiap komputer terhubung langsung ke semua komputer lain. Yang kedua ada pohon, kombinasi topologi bintang dan bus dengan hierarki simbol. Yang ketiga ada linear, komputer terhubung dalam satu garis lurus dengan konektor T. Kelebihan topologi jaringan. Topologi mesh menjamin kecepatan tinggi karena setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lain, memungkinkan komunikasi tercepat. Selain itu, topologi ini juga menjamin keamanan dan privasi yang lebih baik karena komunikasi yang dapat diakses oleh perangkat lain. Yang kedua ada topologi bintang. Topologi bintang memiliki fleksibilitas yang tinggi, memudahkan penambahan atau pengurangan perangkat pada jaringan tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Dengan hub atau switch sebagai titik pusat, konfigurasi jaringan dapat dengan mudah diubah sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada topologi bus. Topologi bus sederhana dan ekonomis untuk dibangun karena hanya memerlukan satu kabel utama. Hal ini memudahkan pemasangan dan perawatan jaringan, terutama untuk jaringan lokal atau LAN dalam area yang terbatas. Kekurangan topologi jaringan. Yang pertama, kompleksitas. Topologi mesh membutuhkan banyak kabel dan port dan lebih sulit untuk mengkonfigurasinya. Yang kedua, kerentanan. Topologi ring dan bus rentan jika suatu titik mengalami gangguan. Yang ketiga, topologi bintang membutuhkan biaya lebih tinggi untuk perangkat pusat. Yang selanjutnya ada memilih topologi terbaik. Yang pertama ada kecepatan tinggi. Topologi mesh menyediakan koneksi tercepat karena setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lain. Yang kedua, keamanan terjamin. Topologi mesh juga menjamin keamanan dan privasi yang lebih baik karena komunikasi yang tidak dapat diakses oleh perangkat lain. Yang ketiga, mudah dikembangkan. Topologi bintang memiliki fleksibilitas yang tinggi, memudahkan penambahan atau pengurangan perangkat pada jaringan. Yang keempat ada biaya terjangkau. Topologi bus sederhana dan ekonomis untuk dibangun karena hanya memerlukan satu kabel utama. Oke, sekian dari materi yang pertama, jaringan komputer. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu pengenalan memori dan prosesor. Prosesor dan memori adalah komponen inti dari sebuah sistem komputer. Prosesor berfungsi untuk memproses data, sementara memori berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh prosesor. Keduanya bekerja sama untuk menjalankan berbagai program dan aplikasi di komputer. Jenis-jenis memori. Yang pertama, memori utama, juga dikenal sebagai RAM atau Random Access Memory, merupakan tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang diproses oleh prosesor. Yang kedua ada memori sekunder atau penyimpanan massal, adalah tempat penyimpanan permanen untuk data yang tidak sedang diproses seperti file dan program. Memori cache. Memori cache adalah memori cepat yang terletak di dekat prosesor untuk mempercepat akses data dan instruksi yang sering digunakan. Hierarki memori. Hierarki merupakan urutan atau tingkatan. Yang pertama, memori register merupakan memori terdekat dengan prosesor, menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Yang kedua, memori cache yang merupakan menyimpan salinan data dan instruksi yang sering diakses dari memori utama. Yang ketiga, memori utama atau RAM merupakan tempat penyimpanan sementara untuk data dan program yang sedang dijalankan. Selanjutnya, memori utama atau RAM. Yang pertama, volatil. RAM adalah memori volatil yang artinya data akan hilang saat komputer dimatikan. Yang kedua, akses acak. RAM memungkinkan akses langsung ke lokasi penyimpanan, tidak seperti memori sekunder. Yang ketiga, kecepatan tinggi. RAM memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi, cocok untuk aplikasi real time. Yang keempat, kapasitas terbatas. RAM dengan kapasitas terbatas sehingga data yang tidak dibutuhkan harus disimpan di memori sekunder. Di sini ada jenis dari penyimpanan massal atau memori sekunder. Yang pertama ada hard disk, merupakan media penyimpan magnetik yang dapat menyimpan data dalam jumlah besar. Yang kedua ada optik. Media optik seperti CD, DVD, dan Blu-ray dapat digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar. SSD, kepanjangannya adalah solid state drive, adalah penyimpan berbasis chip memori flash, lebih cepat dan lebih tahan guncangan. Selanjutnya ada cloud. Penyimpanan cloud menawarkan kapasitas penyimpanan virtual yang dapat diakses dari mana saja.
dapat diakses oleh internet. Selanjutnya ada hubungan prosesor dan memori. Yang pertama, prosesor mengambil instruksi dan data dari memori utama untuk diproses. Yang kedua, ada penyimpanan. Hasil pemrosesan data disimpan kembali ke dalam memori utama. Yang ketiga, akses cepat. Memori cache mempercepat akses data antara prosesor dan memori utama. Selanjutnya ada manajemen memori. Yang pertama, multitasking. Sistem operasi mengatur akses memori untuk aplikasi yang berjalan secara bersamaan. Selanjutnya ada memori virtual, mengizinkan aplikasi mengakses ruang penyimpanan di memori sekunder. Yang ketiga, proteksi memori. Sistem operasi melindungi aplikasi dari saling mengakses memori satu sama lain. Yang keempat ada alokasi memori. Sistem operasi yang mengatur alokasi memori yang digunakan oleh setiap aplikasi. Optimalisasi kinerja prosesor memori. Nah, di sini ada teknologi memori. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama DRAM atau RAM, SRAM atau cache, lalu SSD dan hard disk. Kecepatan akses pada DRAM tinggi, kapasitas sedang, biayanya rendah. Yang kedua SRAM, kecepatan aksesnya sangat tinggi, kapasitasnya rendah, biayanya tinggi. Ketiga ada SSD, kecepatan internetnya sangat tinggi, kapasitas tinggi, biayanya sedang. Yang keempat ada teknologi memori atau hard disk, kecepatan akses rendah, kapasitasnya sangat tinggi, biayanya rendah. Dengan memahami karakteristik dan hierarki memori, sistem komputer dapat dioptimalkan untuk mencapai kinerja yang optimal. Sekian dari materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raffi Ardiansyah dengan NIM 2319041020112 dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika. Baik, di sini saya akan membawakan materi yaitu Microsoft Excel dan Microsoft Publisher, di mana kita ketahui bahwa terjadinya era globalisasi adalah tidak luput dari adanya perkembangan pesat teknologi informasi sekarang ini. Perkembangan teknologi informasi ini munculnya lebih cepat dari dugaan kita, seperti perkembangan komputer yang sangat mutlak dibutuhkan oleh setiap orang. Merujuk dari adanya tulisan sejarah yang menjelaskan bahwa Charles Babbage orang yang pertama kalinya menemukan perangkat komputer, sehingga dihargai dapat dengan memberikan predikat sebagai bapak komputer. Charles Babbage sangat mencintai ilmu pengetahuan, khususnya matematika, sehingga ia meneruskan pendidikannya di Cambridge University pada tahun 1810. Penguasaannya dalam bidang matematika dapat dikatakan sudah cukup hebat. Bahkan Charles Babbage dapat melebihi kemampuan pengajarnya. Kemampuan yang dimiliki komputer yang sangat berkembang pesat mengakibatkan tentunya banyak bidang, perusahaan, instansi yang menerapkannya untuk kepentingan pengolahan angka atau data. Hal ini sangat bermanfaat khususnya dalam meningkatkan efisiensi pekerjaan. Sebagai bukti yaitu dalam pekerjaan tertentu, memanfaat komputer dengan memanfaatkan kecanggihannya seperti pemanfaatan database, spreadsheet, dan juga data processing yang sangatlah efisien. Penggunaan komputer di lingkungan perusahaan semakin meningkat, terutama dituntut adanya kondisi persaingan yang telah berubah dari sebelumnya monopoli menjadi pasar bebas. Dengan cara tidak langsung, perusahaan yang telah menggunakan teknologi dalam bidang komputer tentunya sangat efisien dan efektif jika dibandingkan dengan perusahaan pesaing yang sebagian pengolahan datanya masih dikelola secara manual atau belum terkomputerisasi. Salah satu software yang sudah lazim digunakan bagi para pengguna komputer yaitu Microsoft Office. Sekitar tahun 1988, Bill Gates memperkenalkan Microsoft Office. Jika tidak ada Microsoft Office, tentunya komputer tidak akan mampu melakukan proses, simpan, dan kompilasi data yang lebih optimal, sehingga menjadikannya sebagai perangkat lunak utama komputer. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah data atau angka yang tentunya sudah banyak sekali yang memanfaatkannya. Software ini adalah sebuah aplikasi spreadsheet yang dirancang dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation. Dapat dijalankan di Microsoft Windows dan juga macOS. Software Excel dimanfaatkan oleh banyak pihak, meliputi seluruh bidang pekerjaan,
khususnya di bidang akuntansi dan keuangan, industri, statistik, penelitian, dan banyak bidang yang lain, termasuk bidang akademik. Microsoft Excel juga merupakan salah satu aplikasi yang memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang paling populer digunakan dalam komputer mikro hingga saat ini. Bahkan Microsoft Excel adalah sebuah software spreadsheet yang paling sering digunakan hampir di seluruh dunia sebagai sebuah software spreadsheet. Microsoft Excel mempunyai fungsi untuk mengolah, mengubah, mengurutkan, dan menganalisis data. Aplikasi ini juga memiliki fitur untuk menyajikan data dalam bentuk lain, yaitu diagram atau grafik. Menjalankan komputer merupakan salah satu bagian keterampilan hard skill yang perlu untuk menguasai keterampilan dalam mengoperasikan program yang terdapat di Windows, dan program yang paling sering digunakan yaitu Microsoft Excel dan Microsoft Publisher. Microsoft Excel umumnya dikenal sebagai software pengolah angka atau bisa dikatakan sebagai program aplikasi lembar yang berfungsi mengolah data secara otomatis seperti perhitungan, penggunaan rumus, pemakaian fungsi matematika, pembuatan tabel, penyajian grafik, dan pengolahan data untuk menciptakan suatu informasi yang dimanfaatkan, biasanya untuk pengambilan keputusan. Nah, itu Microsoft Excel adalah suatu aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dirancang dan disediakan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan macOS. Microsoft Excel adalah suatu aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Fungsi utamanya untuk mengolah data, yaitu berupa angka, menggunakan spreadsheet dalam penyajian baris serta kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel secara fundamental menggunakan spreadsheet yang disusun berdasarkan baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah, di mana untuk mengelola data serta melakukan fungsi-fungsi Excel yang lebih dikenal dengan formula Excel. Fungsi utamanya adalah untuk mengolah angka. Microsoft Excel dapat digunakan untuk membuat sebuah aplikasi yang berhubungan dengan ilmu matematika. Keunggulan dan kekurangan Microsoft Excel yaitu Microsoft Excel terkenal sebagai aplikasi pengolah angka yang paling populer, mempunyai banyak keunggulan dan juga beberapa kekurangan untuk penggunaan tertentu. Beberapa keunggulan Microsoft Excel yaitu yang pertama, fitur muka pengguna atau user interface yang mudah untuk dipahami oleh para pengguna. Yang kedua, kompatibilitas atau cocok dengan berbagai platform atau sistem operasi. Ketiga, tidak sulit dipelajari untuk user pemula. Keempat, disediakan lisensi untuk versi grosir. Yang kelima, memiliki ekstensi .xls yang paling populer untuk software spreadsheet. Dan kegunaan lainnya yaitu dapat juga membaca jika menggunakan ekstensi standar spreadsheet yaitu .csv, adanya fitur pivot untuk memudahkan manajemen data, kapasitas spreadsheet yang besar sehingga dapat digunakan untuk alternatif SQL dalam penggunaan sederhana, sumber daya RAM dan memori lebih kecil dibandingkan dengan program yang sejenisnya, dimanfaatkan oleh berbagai industri, instansi, dan berbagai bidang pekerjaan. Walaupun penggunaan Microsoft Excel cukup populer dan sebagian besar telah banyak digunakan, tetapi masih dijumpai beberapa kekurangan Microsoft Excel, antara lain yaitu adanya keterbatasan dalam mengakses fungsi-fungsi tertentu, khususnya fungsi statistik. Kemudian yang kedua yaitu adanya pembatasan jumlah sel. Yang ketiga, tidak powerful untuk beberapa add-ins untuk disiplin ilmu tertentu seperti neural network, fuzzy logic, jika dibandingkan dengan software sejenis yaitu MATLAB dan SAS. Rumus-rumus pada Microsoft Excel, di mana dalam pengelolaan data numerik atau angka berjalan secara akurat atau tepat. User perlu menggunakan sintaks untuk rumus tertentu yang sesuai di spreadsheet Microsoft Excel. Ada berbagai jenis sintaks yang dapat digunakan dalam mengolah data, sehingga tidak diperlukan lagi menghitung secara manual. Yang pertama yaitu ada count. Count adalah rumus Microsoft Excel yang digunakan untuk menghitung banyaknya nilai yang ada di setiap Excel dalam kumpulan data. Cara penulisan rumus count di Microsoft Excel yaitu sama dengan count, di mana sel pertama dibandingkan sel terakhir. Kemudian ada sama dengan sum, adalah rumus Microsoft Excel yang digunakan untuk menjumlahkan nilai dari kumpulan. Rumus ini juga dapat dipakai untuk mencari total nilai dari kumpulan data. Cara penulisan rumus sum di Microsoft Excel yaitu sama dengan sum, atau sel pertama dibanding sel terakhir.
Kemudian yang ketiga yaitu average, yang dimana rumus Microsoft Excel yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Cara penulisan rumus average ini sama dengan average, yaitu sel pertama dibandingkan sel terakhir. Kemudian yang keempat yaitu ada sama dengan if. Rumus Microsoft Excel berikutnya adalah if, yang digunakan untuk menampilkan kebenaran nilai dari kumpulan data. Cara penulisan rumus if di Microsoft Excel adalah sama dengan if, yaitu nilai yang ingin dicari. Jika nilai sesuai maka X, jika nilai tidak sesuai maka Y. Kemudian yang kelima yaitu sama dengan max. Max digunakan untuk menampilkan nilai terbesar dari kumpulan data. Cara penulisan rumus max di Microsoft Excel yaitu sama dengan max. Kemudian yang keenam yaitu ada min. Min ini kebalikan dari max, yang digunakan untuk nilai terkecil dari kumpulan data. Cara penulisan rumus min di Microsoft Excel adalah min sama dengan min. Microsoft Excel memang sudah terkenal dengan penggunaan rumus atau formula dalam lembar kerja atau spreadsheet-nya. Penggunaan rumus yang efektif tentunya memudahkan bagi pengguna. Contohnya dalam membuat laporan pekerjaan, formula atau rumus Microsoft Excel yang memiliki keunggulan tersendiri untuk aplikasi ini dengan kemampuannya dalam mengolah data melalui perhitungan matematis yang sangat beragam fungsinya. Selain itu, manfaat dengan adanya Excel ini adalah salah satunya untuk mengolah data statistika. Kemudian yang kedua yaitu Microsoft Publisher, di mana aplikasi ini software ini merupakan program penerbitan desktop dan diterbitkan oleh Microsoft Corporation. Tidak sinkron dengan Microsoft Word, penerbit Microsoft tata letak dan tata letak halaman lebih penting daripada tata letak teks. Microsoft Publisher dirilis pada tahun 1991 dan disertakan dalam paket Microsoft 365 Office dengan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lainnya. Penerbit Microsoft ini memberi pengguna alat yang berguna untuk membuat teks dan grafis berkualitas tinggi dan desain yang indah. Microsoft Publisher dapat digunakan di beberapa situs web. Contohnya yaitu pendidikan perkembangan desainer baru dapat menggunakan aplikasi ini karena berbagai fiturnya. Dan pengguna dapat membuat tema khusus menggunakan sumber daya yang tersedia yang sangat menarik. Microsoft Publisher adalah salah satu aplikasi Microsoft Office yang paling banyak digunakan, seperti koran, pamflet, majalah, kartu nama, kartu ucapan, poster, mading, dan lain-lain. Microsoft Publisher berbeda sinkronasi dengan fitur Microsoft Office lainnya. Aplikasi ini efektif untuk usaha atau profesi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan periklanan. Beberapa nama template Microsoft Publisher yaitu ada advertisement, banner, flyers, catalogs, email, dan kalender. Kegunaan serta fungsi Microsoft Publisher adalah untuk pembuatan banner, sertifikat, majalah, kartu nama, kartu undangan, kalender, dan masih banyak lagi yang lainnya. Microsoft Publisher juga sangat bermanfaat untuk para UMKM yang belum mempunyai desain khusus untuk ide jualannya. Keunggulan dan kekurangan Microsoft Publisher, yang dimana Microsoft Publisher memiliki beberapa keunggulan, antara lain yaitu tersedia banyak template yang siap pakai, mudah digunakan saat membuat pekerjaan penerbitan desktop, bahkan untuk pemula meskipun. Kemudian, produk akhir dapat dicetak dan disimpan dalam berbagai format. Hasil akhir dapat dikirim melalui email, produksi akhir dapat dengan mudah diubah menjadi bentuk HTML, hasil akhir dapat disimpan langsung secara online sehingga dapat dilihat kapan saja, di mana saja dalam satu tempat. Oleh karena itu, banyak fitur yang mendukung pembuatan DTP yang menghasilkan lebih banyak hasil cantik dan menarik. Kekurangan Microsoft Publisher, di mana Microsoft Publisher ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu program berbayar yang berarti tidak gratis. Batas ukuran kertas atau file, batas ukurannya yaitu spanduk adalah 6 meter. Tidak standar program desain grafis lainnya. Jadi digunakan perangkat lunak ini terbatas pada desainer. Aplikasi ini terbatas pada satu gambar, tidak memiliki berbagai fitur seperti Microsoft Word 2007, tidak memiliki alat seperti software Corel Draw. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rizal Ainun Najibur Rahman dengan NIM 231904102009 dari kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi software dan juga hardware. Apa itu software? Software atau perangkat lunak adalah suatu kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, di mana data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Macam-macam software. Yang pertama ada word processor, mana software ini berfungsi untuk melakukan pengolahan data, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. Contohnya ada WordStar, Microsoft Word, Ami Pro, dan WordPerfect. Kemudian yang kedua, ada spreadsheet, di mana software ini berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka-angka, seperti penggunaan perhitungan, laporan keuangan, dan juga grafik. Contoh dari software ini yaitu ada Lotus 123, kemudian ada Quattro Pro, Microsoft Excel, kemudian ada Symfony dan juga SuperCalc. Dan yang ketiga ada pengolahan data dan juga database, di mana software ini berfungsi untuk melakukan pengolahan data, di mana data tersebut dapat berupa angka, kata, atau gabungan angka dan juga kata. Contohnya ada database, Foxbase, FoxPro, dan Microsoft Access. Kemudian ada software yang digunakan pada pendidikan dan juga game, mana software ini digunakan untuk bantu memahami suatu pelajaran yang banyak dikemas dalam bentuk game dengan tujuan agar tidak membosankan. Contohnya adalah PC Globe, Bodyworks, Scene Adventure, dan juga lain-lain. Kemudian yang kelima, ada perancangan gambar, mana aplikasi ini yang bersifat khusus diantaranya untuk membantu pekerjaan engineer seperti AutoCAD, Protel yang digunakan untuk menggambar rangkaian elektronik, dan ada MATLAB, di mana software ini digunakan untuk pemrosesan visualisasi persamaan matematis, dan juga ada software Photoshop, di mana ini digunakan untuk mengolah gambar. Kemudian ada software antivirus, di mana software ini digunakan untuk membasmi virus dari perangkat penyimpanan komputer. Seperti contoh ada MCAV, Norton Antivirus, Smartdav, dan juga lain-lain. Kemudian ada hardware. Apa itu hardware? Hardware adalah semua komponen fisik yang membentuk sebuah sistem komputer, di mana komponen-komponen ini adalah bagian yang nyata dari komputer yang dapat dilihat dan juga disentuh. Fungsi hardware. Hardware mengacu pada fisik, peralatan, dan perangkat komputer yang berwujud. Fungsi utama dari perangkat keras atau hardware ini adalah memberikan dukungan untuk fungsi utama komputer, seperti input, pemrosesan, output, penyimpanan sekunder, dan komunikasi. Macam-macam hardware. Yang pertama ada hardware utama atau main hardware. Hardware utama atau main hardware adalah komponen-komponen inti yang membentuk dasar dari sebuah sistem komputer dan memungkinkan operasi dasar komputer berjalan. Contohnya ada motherboard, prosesor atau CPU Central Processor Unit, dan ada RAM atau Random Access Memory, ada storage, Power Supply Unit atau PSU, dan juga lain-lain. Dan yang kedua ada hardware pendukung atau peripheral hardware, mana hardware pendukung ini adalah perangkat tambahan yang bukan bagian inti dari komputer, tapi berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan fungsionalitas sistem komputer. Perangkat ini dapat berupa input, output, atau komponen tambahan lainnya yang membantu dalam
kinerja komputer. Contohnya ada keyboard, mouse, scanner, dan juga lain-lain. Kemudian yang ketiga ada perangkat penyimpanan eksternal, di mana perangkat penyimpanan eksternal ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data di luar unit sistem komputer utama. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, memindahkan, dan mencadangkan data dengan mudah. Dan yang keempat, ada perangkat jaringan atau networking device, di mana perangkat jaringan atau networking device ini adalah komponen perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat lain dalam sebuah jaringan untuk berbagai data dan juga sumber daya. Contoh ada router, modem, switch, access point, dan repeater. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi software dan juga hardware. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Nur Cahya dengan NIM 231904102011 dari kelompok 5. Pengenalan Microsoft Word dan PowerPoint. Apa itu Microsoft Word? Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata unggul dari Microsoft. Pengolah kata unggul Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang canggih dan andal yang dikembangkan oleh Microsoft untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Aplikasi ini digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks dengan beragam fitur bermanfaat. Microsoft Word sering digunakan di lingkungan kantor, pendidikan, dan pribadi karena kemudahan penggunanya. Fitur-fitur awal Microsoft Word yaitu yang pertama, antarmuka pengguna, pahami tata letak menu, toolbar, dan fungsi dasar Word. Yang kedua yaitu pengetikan dan format teks. Pelajari cara mengetik, menformat teks, serta menggunakan gaya huruf dan paragraf. Nomor 3, menyimpan dan membuka dokumen. Simpan dokumen baru, buka file yang ada, dan pelajari cara menyimpan dalam format berbeda. Yang keempat yaitu alat review dan koreksi. Gunakan fitur review untuk mengecek ejaan, tata bahasa, dan membuat catatan komentar. Fitur utama Microsoft Word yaitu pengeditan dan pemformatan teks, memungkinkan pengguna untuk mengedit dan memformat teks dengan mudah, termasuk pilihan gaya, ukuran, dan warna teks. Pembuatan dan pengaturan tabel, menyediakan alat yang kuat untuk membuat dan mengatur tabel dengan berbagai opsi. Penggunaan template, memfasilitasi penggunaan template siap pakai untuk dokumen dan yang konsisten dan profesional. Mail merge, membantu dalam menggabungkan data dari sumber eksternal ke dalam dokumen. Penggunaan makro, memungkinkan pengguna untuk merekam dan menggunakan aksi yang sering digunakan atau kompleks dengan cepat dan efisien. Alur kerja pada Microsoft Word yaitu yang pertama, pembuatan dokumen. Langkah awal dalam menggunakan Microsoft Word adalah membuat dokumen baru. Yang kedua yaitu setelah dokumen dibuat, pengguna dapat mengedit dan memformat isi dokumen sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu dokumen yang telah selesai diedit dapat disimpan ke berbagai format seperti doc atau PDF. Yang keempat yaitu setelah disimpan, dokumen siap mendistribusikan melalui email, cloud, storage, atau dicetak. Awal mula PowerPoint, sejarah dan perkembangan PowerPoint. PowerPoint diciptakan oleh Microsoft pada tahun 1987 yang awalnya bernama Presenter. Penggabungan dengan Microsoft Word. PowerPoint pada awalnya merupakan bagian dari paket aplikasi Microsoft Word sebelum akhirnya menjadi aplikasi sendiri. Mengubah cara presentasi. PowerPoint telah merevolusi cara presentasi dilakukan dengan memungkinkan pengguna membuat slide yang menarik dan informatif. Apa itu Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint merupakan aplikasi presentasi unggulan yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Memungkinkan pembuatan slide presentasi yang menarik dan interaktif. Sangat populer di kalangan profesional, pendidik, dan siswa untuk presentasi formal dan informal.
Untuk fitur utama pada Microsoft PowerPoint yaitu pembuatan slide dengan berbagai template, mempermudah pembuatan slide dengan ragam yang menarik dan profesional, animasi dan transisi slide, menambahkan elemen animasi dan transisi untuk meningkatkan daya tarik presentasi, memungkinkan penyisipan gambar, video, dan audio untuk memperkaya konten presentasi, menyediakan mode presentasi yang efektif serta ruang catatan untuk pembicara, memungkinkan kolaborasi tim dalam membuat serta berbagai presentasi secara mudah. Untuk diagram alur kerja pada Microsoft PowerPoint yaitu yang pertama, pembuatan slide. Proses awal dalam PowerPoint untuk membuat slide dengan berbagai elemen seperti teks, gambar, dan grafik. Yang kedua yaitu penyelarasan slide, mengatur urutan slide, menambahkan transisi, dan membuat presentasi yang koheren dan mudah dipahami. Berbagi slide memungkinkan untuk berbagi file presentasi dengan orang lain melalui berbagai metode seperti email, cloud, atau media penyimpanan lainnya. Yang ketiga itu penyuntingan konten, mengedit elemen-elemen slide, memformat teks, menambahkan animasi dan efek visual lainnya. Yang kelima yaitu presentasi, tahap akhir di mana slide ditampilkan kepada audiens dan menggunakan virtual presentasi PowerPoint. Untuk perbandingan Microsoft Word dan PowerPoint, yang pertama yaitu pengolahan dokumen teks, pengeditan teks yang kuat, sedangkan PowerPoint pembuatan presentasi visual dan animasi dan multimedia. Untuk kelebihan dan kelemahan Microsoft Word yaitu yang pertama, mudah digunakan, fitur lengkap, kompatibel dengan berbagai format, menggunakan lisensi, bisa lambat pada dokumen besar. Untuk penggunaan Word dan PowerPoint di industri yaitu perusahaan, laporan dan presentasi bisnis, pendidikan, materi pelajaran dan tugas, pemerintahan, dokumen resmi, dan presentasi kebijakan. Untuk statistik penggunaan Microsoft Word dan PowerPoint yaitu yang pertama 45% untuk pendidikan, 30% untuk bisnis, 15% pemerintahan, 10% untuk lainnya. Dan terima kasih.